Kisah bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Ayah Bawang Putih adalah seorang konglomerat yang sangat kaya. Mereka hidup rukun dan damai. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangatlah berduka, demikian juga ayahnya. Di desa itu, tinggallah seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya ngobrol. Putih, ini ada sedikit makanan untuk kamu dan ayahmu. Terima kasih, Ibu. Ya. Pada akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Putih, apakah kamu setuju jika ayah menikah dengan ibu dari Bawang Merah? Aku setuju karena Ibu Bawang Merah sangat baik pada kita. Bawang Merah, apakah kamu setuju? Iya, aku sangat setuju. Awalnya, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat. Hei Putih, kamu harus mengerjakan semua pekerjaan yang ada di rumah ini, seperti menyapu, mengepel, cuci piring, kerjakan semua ini. Hei Putih, kamu juga harus membereskan kamarku yang berantakan itu. Baik, Kak. Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan meninggal dunia. Sepertinya ayah tidak bisa menahan rasa sakit ini. Ayah kan sudah berjanji tidak akan meninggalkan Putih. Ada, kamu tidak apa-apa kan Putih? Dan tolong ibu jaga Putih ya. Iya, Mas. Sejak kepergian ayah Bawang Putih, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Bawang Putih hampir tidak pernah beristirahat. Putih, kamu harus bangun subuh untuk mengerjakan semua pekerjaan ini. Mengerti? Mengerti, Bu. Hari itu cuacanya sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawakannya. Saking terlalu asiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus. Namun Bawang Putih tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya. Ibu, maafkan Putih, baju ibu terbawa arus. Dasar ceroboh, jangan kembali sebelum bajuku ketemu. Pulang sana. Bawang Putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menyusuri sungai tempatnya menyuci tadi. Matahari mulai meninggi. Namun, Bawang Putih belum juga menemukan baju ibunya. Setelah matahari sudah condong ke barat, Bawang Putih melihat ada seorang bapak-bapak yang sedang berada di dekat sungai tempat dia mencuci. Paman. Iya, dong. Apakah Paman melihat baju merah yang hanyut di sungai? Karena saya ingin membawa pulangnya sekarang. Iya, saya melihat. Kamu telusuri saja sungai ini sampai nanti bertemu Gugu. Terima kasih, Paman. Iya. Saat itu hari sudah mulai gelap.
bawang putih mulai putus asa. Sebentar lagi malam pun akan tiba. Dari kejauhan tampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di tepi sungai. Apakah gubuk itu yang dibilang paman tadi? Permisi nenek. Iya, siapa ya? Saya bawang putih. Apakah nenek tahu baju merah yang ada di sungai? Karena sudah kemalaman, apakah boleh saya menginap di sini? Oh, iya boleh. Tadi saya mengambil bajunya di tepi sungai sebelah sana. Selama 1 hari, bawang putih tinggal bersama nenek itu. Bawang putih membantunya mengerjakan pekerjaan rumah. Tentu saja nenek merasa senang, hingga akhirnya nenek pun memanggil bawang putih. Ya, sudah 1 hari kamu di sini. Kamu anak yang baik dan juga rajin. Sesuai janjiku, aku akan mengembalikan baju merah dan juga kamu harus memilih satu di antara buah yang akan aku berikan sebagai hadiah untukmu. Tidak usah, Nek. Sudahlah, tak apa, ambil saja. Saya ambil yang kecil aja. Kenapa kamu memilih buah yang kecil, Nak? Karena perjalanan dari sini ke rumah saya sangatlah jauh, Nek. Oh, kalau begitu, ya sudah. Hati-hati ya pulangnya. Iya, Nek. Terima kasih, Nek. Sesampainya di rumah, bawang putih memberikan baju merah milik ibu tirinya. Hai Gembel, bawa apa kamu? Apa itu putih? Ini buah. Sini lampunya. Hai Gembel, kamu dapatkan ini dari mana? Aku mendapatkannya dari mana? Waktu itu aku sedang mencari baju ibu yang tersangkut di sungai dan aku menemukan sebuah gubuk dan aku disuruh menginap di situ 1 malam dan aku diberi hadiah. Merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan Gembel itu. Baiklah, Bu. Besok pagi kamu harus pergi ke sungai itu pagi-pagi ya. Baiklah, Bu. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana melakukan hal yang sama. Tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Nek, apakah kau melihat kain merah yang hanyut di sungai? Iya, Bolehkah aku mengambilnya, Nek? boleh. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus menginap bersamaku sehari di rumahku ini. Lalu kamu bisa mengambilnya kembali. Kalau begitu baiklah, Nek. Bawang merah mengambil labu yang besar, lalu dia pergi meninggalkan nenek tersebut dan bertemu sang ibu. Apa sih Nek bisa pulang dari rumah ini dan mendapatkan baju itu? Ini baju yang kamu inginkan. Karena sudah 1 hari kamu membantu nenek dan menginap di gubuk nenek ini, kamu akan mendapatkan imbalan. Kamu dapat memilih di antara 2 buah yang nenek tersediakan yang bisa untuk kamu bawa pulang. Setelah itu, bawang merah memecahkan labunya begitu saja. Tanpa disangka-sangka, ternyata isi labunya. Ibu, aku telah mendapatkan buahnya. Coba kamu belah, Nak, di sana. Tidak, jangan. Tidak disangka-sangka, ternyata isi dalam labu tersebut adalah hewan melata. Hewan tersebut menggigit kaki bawang merah dan ibu bawang merah, hingga akhirnya mereka berdua tewas. Dan itulah akhir dari kisah bawang merah dan bawang putih.